teman-teman semuanya, selamat datang di Akuntansi Mudah dengan saya Ena Betina Berutarigan. Yang pastinya channel ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Kali ini saya akan membagikan pelajaran mengenai akuntansi. Tidak usah berpanjang lebar, mari kita mulai. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jenis dan kelompok akun dalam akuntansi. Sebelum masuk ke dalam jenis dan akun dalam akuntansi, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu pengertian akun, tujuan akun, fungsi akun, jenis akun, dan kelompok akun. Oh iya, sebelum mengetahui lebih dalam tentang materi pembahasan kita ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel YouTube ini ya teman-teman, agar kita tetap bisa belajar bersama-sama. Akun adalah suatu daftar atau istilah yang digunakan untuk melakukan pencatatan dan penggolongan setiap transaksi yang terjadi. Yang kedua, yaitu tujuan akun. Akun digunakan untuk melakukan pencatatan data yang akan menjadi dasar penyusunan kegiatan akuntansi, mulai dari pencatatan sampai tahap penyusunan laporan keuangan. Yang tiga yaitu fungsi akun. Fungsi akun adalah untuk mengetahui jumlah tagihan perusahaan kepada pelanggannya, jumlah utang perusahaan kepada krediturnya, dan harga aktiva tetap perusahaan, besarnya pendapatan perusahaan, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat yaitu jenis akun. Jenis akun terbagi atas dua, yaitu akun real atau sering juga disebut dengan akun neraca. Yang kedua yaitu akun nominal atau sering disebut dengan akun laba. Akun ini memiliki kelompoknya masing-masing. Sebelum masuk ke kelompoknya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu akun real. Akun real adalah akun yang dilaporkan dalam neraca. Saldo akun terbawa dari satu periode ke periode berikutnya. Akun real terbagi dari tiga kelompok seperti harta, kewajiban, dan modal. Yang kedua yaitu akun nominal atau sering juga disebut dengan akun sementara adalah akun yang disajikan dalam laporan laba rugi. Akun nominal terdiri dari dua kelompok, yaitu pendapatan dan beban. Kita akan membahas tentang kelompok akun. Kelompok akun terdiri atas harta atau aktiva adalah sumber ekonomis yang juga meliputi biaya-biaya yang terjadi akibat transaksi sebelumnya dan mempunyai manfaat pada masa yang akan datang. Harta merupakan jumlah kekayaan yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan usahanya. Harta terbagi atas dua kelompok. Yang pertama yaitu harta lancar atau current asset, merupakan harta yang berupa uang atau bank dan sangat mudah dijadikan uang, yang biasanya umur pemakainya kurang dari 1 tahun. Jenis akun harta lancar yaitu yang pertama kas. Kas adalah uang tunai yang siap digunakan dan bebas digunakan setiap saat, baik yang ada dalam perusahaan maupun saldo rekening perusahaan yang terdapat pada bank. Yang kedua yaitu surat-surat berharga. Surat-surat berharga adalah surat-surat yang dimiliki perusahaan untuk diperjualbelikan, gunanya untuk memanfaatkan dana kas atau bank yang dipakai. Yang ketiga yaitu wesel tagih. Wesel tagih adalah piutang yang diperkuat dengan promes. Yang keempat yaitu piutang. Piutang adalah tagihan pada pihak lain, baik perorangan maupun badan usaha. Yang kelima adalah persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang adalah persediaan barang yang tersedia untuk dijual atau dalam perusahaan dagang, persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi atau dalam perusahaan manufaktur. Yang keenam yaitu perlengkapan. Perlengkapan adalah barang-barang yang digunakan untuk kegiatan perusahaan diperkirakan habis digunakan dalam 1 tahun. Misalnya perlengkapan kantor,
atau perlengkapan toko. Biasanya disebut juga sebagai bahan habis pakai. Yang ketujuh yaitu beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka berarti biaya yang telah dibayar tetapi manfaatnya belum dirasakan oleh perusahaan atau belum digunakan, seperti asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, dan iklan dibayar di muka. Investasi bertujuan memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang atau dengan tujuan untuk menguasai perusahaan lainnya. Investasi umumnya dalam bentuk saham dan obligasi. Penyertaan investasi adalah investasi jangka panjang dalam bentuk saham, obligasi, atau surat berharga lainnya. Sekarang kita masuk ke dalam harta tetap. Harta tetap adalah harta berwujud yang digunakan untuk operasi perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, dan peralatan. Kita masuk ke dalam harta tak berwujud. Harta tak berwujud adalah harta yang tidak mempunyai wujud fisik tetapi merupakan hak-hak istimewa yang menguntungkan perusahaan dan menghasilkan pendapatan. Contohnya, harta tak berwujud ini antara lain hak paten. Hak ini adalah hak istimewa dalam suatu barang yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan. Yang kedua yaitu hak cipta. Hak karena menciptakan sesuatu yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan. Misalnya hak cipta lagu. Goodwill yaitu nama baik perusahaan yang melekat pada perusahaan itu sendiri. Dengan adanya goodwill, barang yang diproduksi mendapat kepercayaan dan dibeli oleh masyarakat. Yang kedua, akun kewajiban atau utang, sering juga disebut dengan liabilitas. Kewajiban adalah pengorbanan ekonomis yang harus dilakukan oleh perusahaan pada masa yang akan datang sebagai akibat kegiatan usaha. Kewajiban ini dibedakan menjadi 2, yaitu utang lancar dan utang jangka panjang. Antara lain, utang jangka pendek adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu kurang lebih dari 1 tahun. Utang lancar merupakan wesel bayar yang disertai promes. Yang selanjutnya, utang usaha atau utang dagang, yaitu kewajiban yang timbul karena pembelian jasa atau barang secara kredit. Biaya yang masih harus dibayar yaitu beban yang sudah terjadi tetapi belum dibayar, misalnya utang sewa, utang gaji, dan utang bunga ya. Yang selanjutnya kita masuk ke dalam pendapatan diterima di muka, yaitu kewajiban yang disebabkan perusahaan menerima lebih dahulu uang sedangkan penyerahan jasa atau barangnya belum dilakukan. Utang jangka panjang. Utang jangka panjang adalah kewajiban yang jangka waktu pelunasannya lebih dari 1 tahun. Utang ini timbul karena pelunasan perusahaan untuk membeli peralatan-peralatan baru atau mesin-mesin baru. Yang termasuk dalam utang jangka panjang antara lain yaitu utang bank, pinjaman modal kerja dari bank untuk pelunasan usaha. Yang kedua yaitu utang hipotek, yaitu utang pinjaman dari bank dengan jaminan aktiva tetap. Yang ketiga yaitu utang obligasi, yaitu utang yang disebabkan perusahaan menerbitkan dan menjual surat-surat berharga. Yang keempat yaitu utang lain-lain, adalah utang yang tidak termasuk utang lancar atau utang jangka panjang, misalnya utang kepada direksi dan kepada pemegang saham. Oke, yang ketiga kita masuk ke dalam akun modal atau equity. Modal adalah selisih antara harta dan kewajiban dan merupakan hak pemilik perusahaan atas sebagian harta perusahaan. Akuntansi modal pada perusahaan perseorangan disertai nama pemilik, sedangkan pada perusahaan persekutuan disertai dengan nama sekutu. Yang keempat
yaitu akun pendapatan. Pendapatan adalah hasil atau penghasilan yang diperoleh perusahaan. Pendapatan dibedakan menjadi dua, yaitu pendapatan usaha yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Yang kedua yaitu pendapatan di luar usaha, yaitu pendapatan yang terjadi berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Misalnya, sebuah perusahaan dagang menyewakan sebagian dari ruang yang dia tidak pakai untuk kegiatan usaha pihak lain. Oke, kita masuk ke yang terakhir yaitu akun beban. Beban adalah pengorbanan yang terjadi selama melaksanakan kegiatan usaha untuk memperoleh pendapatan. Beban dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu beban usaha, yaitu pengorbanan yang langsung berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Yang kedua yaitu beban lain-lain, itu pengorbanan yang tidak langsung berhubungan dengan kegiatan pokok usaha. Misalnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan pada saat tertentu atas pinjaman yang diperoleh dari bank. Nah, bagaimana nih teman-teman? Setelah mempelajari lebih detail mengenai akuntansi, apakah kamu semakin tertarik untuk terjun ke dunia accounting? Kalau iya, tandanya kamu harus memperbanyak persiapanmu untuk bisa kuliah di jurusan akuntansi. Yuk, kita bisa belajar bersama-sama dengan cara klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan tentang pelajaran akuntansi selanjutnya. Sekian pertemuan kita kali ini. Semoga materi pembelajaran kita kali ini bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman. Sekian dan terima kasih.